warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nabila. Saya dari kampus YAI Elok Sumawe. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam. Sekarang saya semester 3 di kelas unit 5. Nah, jadi di sini di video kali ini saya akan meng-share sedikit tentang autis. Apa itu autis, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, karakteristik, dan lain sebagainya. Apa itu autis? Autis atau gangguan spektrum autis adalah kelainan fungsi otak dan saraf yang cukup kompleks sehingga memengaruhi perilaku serta proses berpikir. Autisme mencakup gangguan dalam segala aspek, mulai dari sosial, bahasa, serta komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Autisme merupakan kondisi yang dapat terdeteksi semasa kanak-kanak dan berlangsung selama seumur hidup. Meski begitu, autisme bukanlah suatu penyakit, melainkan kondisi ketika otak bekerja dengan cara yang berbeda dari orang lain. Mengidap autisme bukan berarti tidak bisa memiliki kualitas hidup selayaknya orang normal. Kondisi ini tetap memungkinkan bagi pengidapnya untuk berteman, berhubungan dengan orang lain, atau mendapatkan pekerjaan, meski terkadang mereka membutuhkan bantuan ekstra dalam hal tersebut. Nah, untuk ayat Al-Quran yang berkesinambungan dengan autis ini adalah terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Definisi autis. 1. Secara etimologi. Autisme berasal dari bahasa Yunani, autos, yang berarti sendiri. Istilah ini mengacu pada perilaku anak-anak yang cenderung menyendiri dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, secara terminologi. Terminologi autisme pertama kali dicetuskan oleh Eugen Bleuler, seorang psikiater Swiss pada tahun 1911. Bleuler menggunakan istilah autisme untuk mendeskripsikan pikiran yang istimewa atau aneh yang berpusat pada diri sendiri pada penderita skizofrenia anak remaja. Pada tahun 1943, Dr. Leo Kanner menggunakan terminologi autisme untuk mendeskripsikan perilaku anak-anak yang memiliki gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Nah, yang ketiga, menurut KBBI, Kamus Menurut Besar Bahasa Indonesia, autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi. Nah, data menunjukkan, menurut artikel di halo.com, resiko memiliki anak autis pada orang tua yang memiliki riwayat keluarga dengan autisme adalah sekitar 50% lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan autisme. Namun, tidak ditemukan data pasti mengenai persentase anak yang dilahirkan dengan autisme secara umum. Nah, kelebihan yang ada pada anak autis. Yang pertama itu, anak autis memiliki keterampilan khusus yang dapat menjadi kelebihan mereka. Salah satu kelebihan yang dimiliki anak autis adalah kemampuan di bidang matematika. Yang kedua, anak autis memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan dengan anak pada umumnya. Yang ketiga, anak autis dapat memiliki ketertarikan yang kuat pada suatu hal. Saat anak autis menyukai sesuatu hal, mereka dapat terus-menerus menekuninya. Yang keempat, anak autis juga dapat memiliki kreativitas dan kebaikan hati yang luar biasa. Yang kelima, dengan dukungan keluarga dan lingkungan yang baik, potensi anak autis bisa terasah. Selanjutnya, kekurangan yang ada pada autis, yaitu kesulitan dengan imajinasi sosial, seperti memahami sudut pandang orang lain atau memprediksi apa yang mungkin terjadi dalam situasi sosial. Yang kedua, kesulitan dalam interaksi sosial, seperti melakukan kontak mata, memahami isyarat sosial, dan mengembangkan persahabatan. Yang ketiga, keterampilan berbahasa yang tertunda atau kesulitan dalam berkomunikasi, seperti tidak merespon namanya, mengulang kata atau frase, atau memiliki nada suara yang datar. Yang keempat, perilaku atau rutinitas yang berulang, seperti mengulangi tindakan atau kata-kata, atau memiliki
keterikatan yang kuat pada objek. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko autis. Jadi yang pertama tuh ada mutasi gen, yaitu seperti sindrom Rett atau Fragile X syndrome. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, faktor lingkungan seperti komplikasi semasa kehamilan, polusi udara, atau penggunaan obat-obatan. Yang keempat, faktor genetik. Seseorang yang memiliki anak dengan kondisi autisme berisiko lebih tinggi untuk mengandung kembali anak dengan autisme. Yang kelima, bayi lahir prematur. Yang keenam, memiliki anaknya klasifikasi autis. Berikut adalah beberapa jenis tingkat autis yang perlu diketahui. Yang pertama, gangguan autistik atau sindrom Kenner atau buta pikiran. Yang kedua, sindrom Asperger. Yang ketiga, gangguan disintegratif anak. Yang keempat, gangguan perkembangan pervasif sindrom Rett. Nah, selain itu ada juga 3 tingkatan ASD yang perlu diketahui, yaitu tingkat 1 memerlukan dukungan, tingkat kedua membutuhkan dukungan dan substansial, yang ketiga, tingkat ketiga membutuhkan dukungan yang sangat intensif. Jadi untuk ciri-ciri autis yaitu ada 6. Yang pertama, senang dalam bermain dan berfantasi, seperti tidak tertarik dengan mainan atau aktivitas yang umumnya disukai anak-anak sebaya. Yang kedua, perilaku yang berulang-ulang, seperti mengulang kata-kata atau gerakan yang sama berulang-ulang. Yang ketiga, sensitivitas terhadap rangsangan sensorik, seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Yang keempat, keterampilan motorik terbatas, seperti kesulitan dalam koordinasi gerakan dan keterampilan motorik halus. Yang kelima, jarang dalam berinteraksi sosial, seperti jarang melakukan kontak mata, tidak tanggap ketika dipanggil, dan kurang tanggap terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam, sulit dalam berkomunikasi, seperti sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa. Nah, untuk karakteristik autis dia hampir sama ya dengan ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memuaskan dalam berkomunikasi, seperti keterlambatan berbicara, ucapannya tidak jelas, dan sulit memahami bahasa isyarat. Yang kedua, jarang dalam berinteraksi sosial, seperti jarang melakukan kontak mata, tidak tanggap ketika dipanggil, dan kurang tanggap terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, senang dalam bermain dan berfantasi, seperti tidak tertarik dengan mainan atau aktivitas yang umumnya disukai anak-anak sebayanya. Yang keempat, keterampilan motorik terbatas. Yang kelima, perilaku yang berulang-ulang, seperti mengulang kata-kata atau gerakan yang sama berulang-ulang. Yang keenam, sensitivitas terhadap rangsangan sensorik, seperti suara dan cahaya. Balkis, lihat mama. Tidak marah ya? Tidak marah-marah. Mau apa kakak? Cium adek nak, cium kak adek. Cium Dipa. Sayang adek dulu, Kis. Balkis, sayang adek Dipa dulu. Sayang adek. Sayang, adek suka dicium kakak. Sayang kakak lagi. Sayang adek lagi. Dah, lagi. Bagus. Dadah dulu nak. Berdoa dulu. Berdoa 2 tangan. Letakkan dulu makanan. Situ. Abang handsome, ada janggut, ada misai. Sini aku pegang. Senyum.
Mungkin cukup sampai di sini video penjelasan singkat autis dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyebutan dalam video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.